banyak nih yang nangis dan marah karena nonton film Vina sebelum 7 hari ini ya. Sebenarnya apa sih kalau dari point of view-nya dari Mas Anggi ya sebagai seorang sutradara, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari film Vina sebelum 7 hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih dulu untuk semua yang udah datang, teman-teman media, teman-teman semua undangan, teman-teman kru dan sahabat-sahabat juga semua. Terima kasih juga buat Pak Diras dan yang penting udah kasih kesempatan saya lagi untuk bisa berkarya bersama sebuah karya yang penuh arti buat saya gitu ya. Terima kasih buat semua cast yang bermain sangat gemilang. Saya nggak ada, there's no apa ya, it's perfect lah buat saya, buat semuanya, nggak ada yang mengecewakan, semuanya performasi luar biasa. Apa tadi? Sebentar, baca contekan juga. Apa yang ingin disampaikan ya kalau menurut dari point of view-nya Mas Anggi dari film Vina sebelum 7 hari? Yang ingin disampaikan pasti pertama yaitu there's a story to tell, tragic story kan, yang penting untuk diceritakan, penting untuk disebarluaskan karena hal-hal seperti ini masih terjadi ya, masih sering banget terjadi di sekeliling kita di Indonesia. Dan yaitu sorry to say, hukum di negara ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu. Itu yang bikin saya geram, sehingga masih sering terjadi di negara kita. Jadi yang mau sampaikan, yuk awareness, kita build awareness bareng-bareng bersama-sama. Dari akarnya kita cabut, dari bullyingnya kita cabut, dari semua, bukan hanya ini udah bukan kenakalan lagi gitu kan, dari geng motor ini udah bukan kenakalan, ini udah kriminalitas yang bejat gitu ya. Nah ini dari akarnya harus kita cabut, kita aware sama-sama, kita peduli sama sekeliling kita, sama keluarga kita, tetangga-tetangga kita gitu kan. Ini awareness sih dari saya mau saya bangkitkan gitu untuk para penonton kita gitu. Dan semoga itu tadi jangan sampai deh ada final-final yang lainnya gitu kan. Ini cukuplah stop sampai di sini. Dan ini harus terus diusut tuntas gitu, karena belum sampai sekarang tuh masih belum selesai gitu. Keluarga dari korban juga dari almarhumah masih itu tadi kan, justice is not served yet gitu kan, untuk keluarganya. Dan ini yang kita mau sampaikan ke semuanya, terutama ke pemerintah juga, semuanya yang berwenang. Kalau bisa, ayo dong tunjukkan dong kalau hukum di negara ini harus ditegakkan, jangan tumpul bawah. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk Mas Anggi ya. Terima kasih Mas Anggi. Dan selanjutnya aku pengen juga bertanya ini ke Tante Lydia Kandau ya, salah satu artis legenda ya di Indonesia ya, yang akhirnya bisa kita saksikan di film Vina sebelum 7 hari aktingnya ya. Ini kalau dari Tante Lydia Kandau ya, sebagai seorang nenek ya, yang tentunya juga sekarang udah punya cucu remaja ya, bagaimana perasaannya melihat film Vina sebelum 7 hari ini? Selamat malam semuanya, teman-teman media. Ya, saya senang sekali ya kalau cerita Vina ini diangkat di film. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita harus waspada terhadap anak cucu kita, karena di luar masih terlalu banyak bully-bully yang membahayakan. Itu sih. Dan apakah itu juga yang menjadi alasan ya dari Tante Lydia akhirnya menerima tawaran untuk menjadi salah satu cast di film Vina sebelum 7 hari ini? Alasan saya terima judul ini, pertama ini kisah nyata gitu, dan kedua saya baca skenarionya, ternyata saya suka sekali gitu. Saya suka, dan saya untuk peran saya di sini saya suka. Itu sih alasan saya. Oke, terima kasih Tante Lydia Kandau ya. Selanjutnya kita juga ingin bertanya-tanya nih ya ke Naila Purnama ya. Ini mungkin tapi sedikit kembali nih ya sama ke Tante Lydia Kandau ya. Ini kan kalau tadi di film ini kita lihat dari awal sampai akhir chemistry-nya Tante Lydia sama Naila di sini kayaknya kok lengket banget gitu loh. Kayak dapat banget, kayak cucu sama nenek beneran gitu ya.
Rahasianya apa sih? Gimana sih kalau boleh tahu cara membangun chemistry-nya Tante Lydia dan Naila? Mungkin dari Naila dulu boleh ya? Halo teman-teman media semuanya, selamat malam. Pertama sih aku mau ucapin terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, dan suatu kehormatan juga buat aku bisa terlibat di film ini menjadi Vina. Terima kasih buat Om Agi, Pak Diraj untuk kesempatannya, dan cast-cast lain juga yang membantu sama proses syuting. Sorry banget. Maaf. Apa ya? Karena menurut aku project ini spesial banget. Aku ngerasa buat aku menjadi almarhumah Vina itu sebuah apa ya, keberuntungan buat aku, dan aku juga merasa terpilih sebenarnya untuk memerankan almarhumah Vina ini. Ini kenapa jadi terharu gini, karena aku seneng banget ngelihat semuanya di sini nonton hasil kerja aku yang emang aku kerjain dari hati, dan aku berharap banget semoga itu juga sampai ke hati kalian semua, apa yang mau aku sampaikan, apa yang almarhumah juga ingin sampaikan dari apa yang sudah terjadi di rekamannya. Semoga itu nyampe ke hati kalian semua. Terima kasih banyak. Ya, boleh tadi dijawab ya pertanyaan sebelumnya tadi ya, yang gimana rasa apa membangun chemistry sama Tante Lydia Kandau? Bangun chemistry sama Tante Lydia Kandau tuh nggak susah sama sekali. Bahkan kita waktu itu juga proses readingnya tuh nggak terlalu lama ya Tante. Tapi ternyata kita klop banget. Aku sebagai cucu juga merasa beneran disayang banget sama di lokasi. Jadi itu juga membantu sama proses syuting, emang beneran manja gitu ke Tante Lydia sebagai nenek. Terima kasih. Mau nambahin? Boleh ditambahin Tante Lydia ya, silahkan. Iya, selama di lokasi syuting, saya menganggap Naila ini ya seperti cucu saya sendiri gitu. Jadi memang apa ya timbul rasa sayang, terus saat kita sering ngobrol bareng, jadi itu keluar dengan sendirinya ya chemistry itu. Gitu. Baik, kalau begitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Tante Lydia Kandau dan juga Naila ya. Dan ini kembali lagi ke Naila ya. Mau tanya dong perasaannya gimana ya setelah melihat poster film Vina sebelum 7 hari ya. Kalau di film-film lain kan banyak kan satu poster itu pemain-pemainnya nongol ya, seenggaknya berdua, pemeran utamanya 2 kalau ya. Kalau di sini kan ini besar banget, satu frame itu hampir bisa dibilang, kalau bisa dibilang Naila gitu ya yang ada di sini, yang lainnya cuman sekelibatan aja gitu. Gimana perasaannya nih? Pastinya perasaannya senang dan bangga juga. Jadi aku sendiri pun bangga banget ngeliat diri aku sendiri. Walaupun ini emang masih jauh banget perjalanan aku di industri ini, tapi aku akan jadiin project ini sebagai loncatan awal dari karir aku. Ada fun fact juga di balik poster ini. Jadi waktu itu ini tuh diambil setelah kita selesai proses syuting, dan ini diambil benar-benar pakai emosi dan rasa yang sama. Harusnya bisa kelihatan ya dari hasil fotonya, walaupun ini diambil cuma sekitar mungkin 30 menitan, tapi ya aku bisa bilang sih aku cukup puas dengan hasilnya. Jadi benar-benar diambil di hari adegan ini diambil? Enggak, setelah proses. Oh, setelah proses. Aku kira proses syuting, aku kira proses syuting scene yang adegan ini gitu. Setelah satu film selesai ini ambil poster, tapi emang disuruh ayo keluarin emosinya, gimana ketakutan, tapi juga sedih, kayak minta tolong, dan ini yang keluar disuruh teriak beneran. Keren banget ya Pak posternya ya. Baik, Terima kasih. baik, selanjutnya kita akan beralih ini ke cast selanjutnya ya. Ini kayaknya biasanya ya kalau kita lihat
tadi aku juga tadi pas nonton film ini di adegan yang satu ini itu satu studio kayaknya berdecak kagum semua. Giselma, gimana nih adegan kerasukannya tuh ya, sukses bikin ngilu dan ngeri. Ini bukan spoiler lagi ya, karena semua sini udah nonton tentunya pastinya ya. Oh kamu belum? Oh belum? Ya sorry maaf, nggak tahu kalau Endo belum nonton. Ya udah ada adegan kerasukan, udah tahu kan ya tadi ya. Untuk baca skenario kan, gitu. Kirain cuma pemain yang kalau baca skenario cuma bagian partnya sendiri doang gitu, yang lain nggak dibaca. Oke, Giselma, ini adegan kerasukannya ya, apalagi tadi ini juga bisa diambilnya tadi keren banget, bisa ganti-gantian Giselma, Naila, terus tiba-tiba ke Giselma lagi, tapi nyambung banget gitu loh. Gimana kalau boleh diceritain ini proses pengambilan perasaannya waktu mempersiapkan adegan kerasukan ini? Halo semuanya, selamat malam sebelumnya. Terima kasih udah menyempatkan waktu dan menonton film kami. Semoga setelah nonton bisa mempelajari dari apa yang sudah kami buat ya, dan semoga suka dengan hasilnya. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya, persiapannya banyak banget ya, karena ini salah satu adegan yang menurut aku yang lumayan berat, karena aku juga bukan hanya memerankan kerasukan almarhumah Vina, tapi aku juga harus merasakan apa yang dirasakan Vina. Jadi mungkin persiapan yang aku siapkan pastinya bikin chemistry dengan Naila. Makanya tadi dia nangis, sebenarnya aku juga pengen nangis gitu. Dia tadi terharu, tapi karena sahabatnya kita harus lebih kuat daripada Vinanya. Jadi terus juga alhamdulillah kalau disuka, karena menurut aku waktu adegan itu kita take 1 hari dengan satu scene itu, dan aku nggak tahu ternyata jadinya berganti-gantian gitu. Jadi aku nggak sabar sih, aku juga belum nonton. Jadi aku juga nervous, belum tahu, aku kayak oh beneran ya gitu. Terima kasih semuanya yang kalau benar suka, dan ya aku merasa puas juga kalau banyak yang suka, dan apa yang disampaikan oleh Linda untuk menjadi medium Vina semoga bisa tersampaikan dan bisa membantu dan mendoakan almarhumah Vina untuk kedepannya ya. Ya, terima kasih Giselma ya. Berarti kalau boleh disimpulkan adegan tapi kerasukan tadi katanya satu hari sendiri ya, hari untuk take seluruh adegan tadi, bisa dibilang berarti melelahkan dong ya? Sangat melelahkan karena aku sama Naila itu kita take-nya tuh kayak dia harus ngikutin aku atau aku harus ngikutin dia, dengan tone dan nada, terus dengan gerak-gerik yang sama. Jadi itu selain kita harus menghayati sebagai almarhumah, kita juga harus selaras ya, teknisnya harus selaras gitu. Jadi itu mungkin yang bikin melelahkan ya, dan Naila, you did a great job, and ya, dan aku puas sih kita ternyata bisa ya golden scene kita ya, itu mungkin yang kita bisa bilang, dan sudah selesai, dan semoga bisa diterima banyak oleh masyarakat luas. Terima kasih. Rasa lelahnya waktu adegan itu tadi diambil ya, Naila dan Giselma, 1 sampai 10 tingkat kelelahannya seberapa? 1 sampai 10. 10. Sebenarnya secara emang teknis melelahkan, secara mental juga melelahkan, tapi perasaan setelah melalui scene itu yang lebih bikin ternyata semua lelah kita jadinya yang lebih ke bangga dan satisfied sih. Lelahnya berapa ya? 1 sampai 10. Aduh, jangan dihitung deh kayaknya deh. Oh, jangan dihitung ya. Tapi yang iya, pasti rasa tuh nggak bisa dihitung. yang pasti terbayarkan waktu udah lihat hasil jadinya ya. Betul. Oke, boleh dong tepuk tangan saya lagi untuk Naila dan Giselma. Kayak Mas Anggi mau nambahin dari tadi. Fun fact, pas di adegan itu ada fun fact. kayak satu-satu adegan di mana saya operate kamera sendiri. Ingat nggak? Iya. Jadi di kamar itu, I think harus gini. Jadi benar-benar saya duduk di atas penter dan kita operate sampai ulang-ulang berkali-kali, dan tadi dia tuh sampai mau kering air matanya gitu. Udah kering, ketakutan, aku kan penakut. Tadi aja tuh waktu adegan yang kesurupan, aku sampai deg-degan gitu, aku keluar. Takut. Oh, tante tadi juga termasuk salah satu yang nggak kuat lihat adegan itu juga. Iya. Jadi padahal kita syuting sendiri kan,
tahu pada saat syutingnya gimana, tahu capeknya ini dua anak ini gimana. Terus tadi begitu nonton, kok jantung nggak kuat daripada pingsan. Ya udah lama nggak ini juga nggak pernah pegang kamera juga, habis itu badannya juga pada pegel-pegel. Ini ya. Tapi yang pasti terbayarkan lah ya dari adegan ya. Boleh dong tepuk tangan untuk semuanya nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja ini ke pemain selanjutnya ya. Fahad Haidra. Boleh tepuk tangannya dulu dong buat Fahad, buat Fahad ya. Ini biasanya ya kalau udah peran-peran antagonis, malah di sini kayak bukan sekedar antagonis aja, mungkin super duper antagonis ya. Udah siap belum Fahad dibenci sama penonton satu Indonesia? Atau biasanya kalau filmnya Diraj, filmnya di Company, kalau film-film kayak gini biasanya nggak tayang, nggak cuma di Indonesia biasanya Pak ya, akhirnya tayang ke negara tetangga, jadi mungkin dibenci penonton satu Asia gitu, mungkin dibully ya. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman media semuanya. Selamat Terima kasih malam. sudah menyempatkan waktu untuk datang dan menonton film Vina sebelum 7 hari. Pertanyaan tadi Pak, udah siap atau belum? Udah siap untuk belum dibenci dibenci? orang-orang? Yang jelas itu nggak benci, Iya. yang barusan manggil nggak benci yang pasti ya. Iya, itu nggak benci deh itu. Dibilang siap ya, siap nggak siap harus siap nggak sih? Siap nggak Kayak siap sebenarnya harus kalau misalkan memang berhasil untuk membuat orang-orang yang menonton benci, di satu sisi itu berarti aku berhasil untuk memerankan karakter Egy itu sendiri. Jadi itu juga tetap harus aku apresiasi kalau misalkan emang ada orang yang membenci aku. Oke, berarti Kalau mungkin aku bakal terima kasih kali ya. Terima kasih harus. berarti udah siap ya, IG, TikToknya semuanya diserbu ya. Silakan mulai besok mau tanggal 8 ya, boleh diserbu ya IG-nya ya. Dan ini mau tanya juga nih sama Fahad, kamu ikutin nggak sih kasusnya Vina ini? Ikutin. Terus gemes nggak sih jadi akhirnya tiba-tiba main di film itu dan kebagiannya kok Dila juga jadi peran antagonisnya juga. Itu dia. Aku pas aku sekolah, kasusnya juga sempat rame di sekolah aku, sempat diomongin juga sama teman-teman aku. Terus pas aku dengar suara rekaman itu, ya aku sama teman-teman aku juga sepakat bahwa Egy ini emang udah di luar nalar manusia sih kelakuannya. Dan aku juga kesel banget sebenarnya sama Egy itu pada saat aku sekolah di situ ya. Terus tiba-tiba beberapa tahun setelahnya ternyata ini dibuat film dan ternyata juga aku yang memerankan Egy. Oke. Jodoh. Oke. Ini orang juga kesel nih waktu SMA nih. Ini orang parah nih. Tapi ternyata aku yang memerankan dia dan selama syuting juga pada saat melakukan adegan-adegan itu selalu kepikir di kepala aku kayak ini beneran dia ngelakuin ini karena Kok bisa-bisanya gitu ya? Yang udah nonton juga pasti paham lah maksudnya karena itu sadis banget gitu. Oke, boleh tepuk tangannya dong untuk Fahad Haidra ya. Dan langsung kita ini beranjak ke Yusuf Mahardika ya. Boleh tepuk tangannya dulu dong buat Yusuf ya. Kalau tadi kan tanyanya sama Nayla sama Giselma sama Tante Lydia dan cerita-cerita dari Mas Anggi, Pak Diraj kan cerita serem-seremnya aja ya. Kalau Yusuf boleh dong ceritain keseruannya syuting di luar kota di Cirebon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini untuk nonton film kami Vina sebelum 7 hari. Tadi yang seru-seru di Cirebon ya, makanan ada sih. Oh, makanan. Iya, kita banyak kuliner gitu. Kalau libur kita cari soto gitu. Ada waktunya gitu. Ada lah dikit-dikit gitu. Kalau callingan kita kan banyak syuting malam ya. Jadi kalau callingan malam tuh siang kita bisa nyari soto gitu. Terus kan Makanannya sih yang seru di sana. apa? Makanannya yang seru ya. di sana. Kalau boleh tanya nih, chemistry kamu bangun chemistry sama Naila gimana? Ini bukan khusus sama Naila doang, sama semuanya bahkan kita tuh hampir tidak ada kesulitan untuk bangun chemistry ya karena entah kenapa main sama mereka tuh langsung bahkan reading pertama pun kita langsung aneh ya langsung klop gitu ya kayak mungkin yang diomongin sama gitu jadi banyak obrolan-obrolan yang receh gitu jadi
ya nyambung aja gitu kita semua gitu. Bahkan sama Egi pun juga kayak bro banget malah kita ya. Kebalik ya. Sparring boxing. Iya, jadi setelah syuting ini kita ada sparring boxing berdua gitu. Bukan untuk balas dendam, untuk fun aja. Oh, untuk fun. Tenang. Kirain kayak yang sekarang lagi rame itu kayak Enggak, itu kan mereka mungkin ada beef ya, cuman kita kan enggak ya. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan para creator kita ya. Ini mohon maaf sebelumnya baru diinformasi oleh teman-teman dari panitia karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk sesi tanya jawab, karena kami persilahkan nanti langsung one on one di luar studio. Sekarang kita akan persilahkan langsung kepada teman-teman wartawan, sahabat-sahabat media untuk langsung mengambil gambar para cast dan para creator ya. Boleh kita